menjelaskan tentang teknik di tahap boiler purgation. Yang pertama itu kita buka di bagian boiler purge display. Nah, saya menjelaskan boiler purgation. Nah, boiler purgation ini adalah proses dalam sistem boiler yang bertujuan untuk membersihkan uang bakar dari sisa-sisa gas yang mudah terbakar atau residui sebelum penyalaan api. Nah, legation dilakukan proses ini merupakan bagian penting dari prosedur penyelamatan boiler untuk mencegah potensi ledakan akibat akumulasi gas yang tidak terbakar. Nah, tujuan dari boiler purgation ini yang pertama itu ada keselamatan atau menghilangkan potensi bahaya ledakan akibat campuran gas dan udara yang mudah terbakar. Terus efisiensi operasi dan juga pelindungan komponen. Nah, selanjutnya kita buka di bagian boiler purge display. Terus kita pastikan semua izin pembersihan boiler terpenuhi injeksi warna hijau. Nah, ini udah terjadi hijau semua. Nah, tahap selanjutnya itu kita pilih tombol purge start. Ini mungkin mulai timer pembersihan sampai 0. Nah, pembersihan selesai ketika timer pembersihan dihitung ke 0 dan timer gagal pengapian dimulai. Nah, sekarang kita tekan di bagian purge start. Kita tunggu sampai dia 0. Nah, di sini di bagian purge timer udah 0. Sekarang kita tunggu di bagian legation file timer. Legation file timer. Oke, selanjutnya tahap selanjutnya itu kita pilih tombol reset MFT. Itu dong. Iya. Terus selanjutnya kita scanner dan legation air fans warna kuning. Mulai satu kipas angin, legation tekanan udara, legation harus dinaikkan cukup untuk mengubah indikator dari alarm ke normal. Sebelum mencoba menyalakan legation, pertama kita ke menu, terus pilih legation air fans warna kuning. Dan kita mulai kipas angin legation. Mulai salah satu pompa kipas angin legation. Tetap. Nah, selanjutnya itu kita ke menu, terus pilih deck gas header control. Setelah itu buka kartu penutup gas. Nah, selanjutnya itu kita open di bagian gas header valve ini, open. Nah, selanjutnya itu sistem bahan bakar gas memiliki pengontrol tekanan minimum, pengontrol tekanan kepala bahan bakar. Bahan bakar dapat diberikan dalam manual selama tahap awal pengaktifan. Ketika pengontrolan tekanan header gas ditempatkan di auto output controller fuel master mengontrol tekanan header gas saat fuel master ditempatkan ke auto. Unit master kemudian mengontrol tekanan header gas saat fuel master ditempatkan ke auto. Unit master kemudian mengontrol tekanan header gas jika kontrol tekanan kepala gas tidak akan menerima perintah otomatis. Biasanya berarti sistem udara tidak dapat mengotomatisasi bahan bakar tanpa udara diotomatiskan terlebih dahulu.
Nah, ada dua tombol start ligation, satu di sisi bahan bakar minyak kiri dan satu di sisi gas kanan. Mereka identik dalam fungsi yang sebagai bahan bakar utama. Nah, pemilihan tombol start ligation akan menghentikan penghitungan 120 detik pada tampilan purge. Namun pada timer 120 detik lain yang tidak terlihat masih menghitung mundur untuk memastikan lampu ligation baru dimatikan. On. Nah, mungkin itu saya mungkin itu saya penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan masuk ke tahap raising boiler pressure. Nah, di menu caution, laju pemanasan jangan melebihi 65,56 C per HR. Maksudnya, jangan panaskan boiler terlalu cepat. Peringatan ini tidak boleh menaikkan suhu boiler terlalu cepat. Batas kenaikan suhu maksimal adalah 65,56 derajat Celcius per jam. Nah, jika melanggar batas ini bisa terjadi masalah. Nah, apa yang terjadi jika tingkat air di boiler terlalu tinggi? Nah, itu bakalan pompa akan mati otomatis. Nah, jadi jika air tingkat dalam boiler naik terlalu tinggi atau mencapai 25 cm di atas batas normal, maka pompa yang berfungsi memasok air ke boiler atau BFP akan mati secara otomatis. Next, kita masuk ke tahap pertama. Adjust nozzle till controller output to 0%. Sesuaikan output pengontrol kemiringan nozzle ke 0%. Kenapa dilakukan 0%? Karena untuk menurunkan nyala api untuk membantu menaikkan tekanan boiler dan meminimalkan ekskursi suhu uap yang tinggi. Terus yang kedua itu, when drum level begins to rise due to swelling of the boiler, open the continuous slow down valve to approximately 50%. Saat level drum mulai naik, buka continuous blow down valve hingga sekitar 50%. Terus yang ketiga, open the mass blow down valve as necessary to prevent the boiler from tripping on high drum level di atas 25%. Saat level drum terus meningkat, buka mass blow down valve seperlunya untuk mencegah boiler meluap pada level drum yang tinggi. Yang keempat, close and feed water flow must be restored to maintain normal drum level. Restart on one boiler feed pump if not already. Artinya, ketika mass blow down valve tertutup sepenuhnya dan aliran air umpan harus dipulihkan untuk mempertahankan level drum normal. Kemudian restart satu pompa umpan boiler jika belum berjalan. Nah, kita masuk ke tahap poin. Yang A, atur dan pastikan output pengontrol startup control valve 0% atau manual. Terus yang kedua, buka dan pastikan buka katup recirculation BFP pada mode auto. Terus poin ketiga,
Close or verify close the BFV the discharge valve. Pastikan katup pembuangan BFV tertutup. Selanjutnya, place or verify the BFV coupling controller output 0,0% in manual. Tempatkan atau pastikan BFV output pengontrol kopling adalah 0,0% pada set manual. Selanjutnya, start salah satu BFV yang kita inginkan. Lanjut, buka BFV discharge valve, buka katup pembuangan valve. Terus atur BFV output pengontrol kopling hingga 40%. Lanjut kita ke tahap kelima. Sesuaikan output pengontrol startup FV control valve untuk menaikkan level drum ke normal. Dalam ininya 0%. Lanjut tahap ke-6, atur dan pastikan set point pengontrol startup adalah 0 cm. 7. Nah, terus tempat pengontrol startup control valve di mode auto. Nah, step terakhir, atur aliran bahan bakar untuk menaikkan tekanan boiler ke 82,8 bar. Karena di sini kita tidak mencapai 8,28 bar, jadi kisaran 40 sampai 45 bar. Nah, jika sudah mencapai tekanan tersebut, maka laju pemanasan akan lanjut. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan praktikum pengoperasian Simgenic di tahap turbine cold atau warm start. Oke, pertama kita akan masuk ke menu circulating cooling tower yang berwarna ungu. Kita atur kecepatan kipasnya di low atau di kecepatan rendah. Selanjutnya kita masuk ke generator seal oil system yang berwarna green atau yang berwarna hijau. Kita mulai ACSO backup pump. Kita mulai jalankan dengan memencet start. Ini tombol start, ini akan dimulai timer pembersihan 5 menit. Yang ketiga, select the reset connecting button. Ini tombol. Selanjutnya kita bakal masuk ke menu turbin EHC valve panel yang berwarna green. The ignition air pressure must increase enough to change the indicator from alarm to normal before attempting to light the ignitor. Mulai satu kipas ignitor, tekanan udara ignitor harus dinaikkan cukup untuk mengubah indikator. Lalu kita pencet, kita tahan Angka kelima yaitu tombol latch open the gas cylinder valve sampai berubah menjadi warna abu-abu. Keenam yaitu open the ignitor thread valve control. Buka kontrol katup pemati. Jika sudah, kita masuk lagi ke menu generator seal oil system. Tekanan minimum, pengontrol tekanan kepala bahan bakar. Lalu kita akan hentikan Tahap awal ACSO backup pump. pengontrol tekanan auto optical full master mengontrol tekanan air. Lalu kita pastikan ACXO backup pump menunjukkan stop atau berhenti. Tidak akan menerima perintah otomatis
biasanya berarti sistem udara tidak dalam otomatis. Dan kita autokan. Selanjutnya kita masuk ke menu LPHTR level control yang blue. Kita pastikan semua kontrol level normal dan pemanas darurat LP dalam auto. Salah satu dari tombol start meter Sudah di manual yang untuk LPHTR nya, pastikan keempat indicator form menunjukkan dan yang emergensinya sudah berada di auto. dan lebih pastikan semua lens scanner lebih besar 50%. C. Pastikan indikator status meter menunjukkan on. Selanjutnya kita masuk ke FWH, menu FWH Extractor and Bypass Control yang berwarna biru. Kita pastikan semua katup darurat, semua katup pembuangan extractor terbuka. Di sini ada satu yang belum terbuka, jadi kita buka. Selanjutnya kita open LP heater 2, 3, dan 4, lalu deaerator dan DA and Gaycool HTR extractor move. Kita buka dulu semua ya. Ke materi simbol dan pressure. Menaikkan tekanan boiler. Langkah pertama yaitu adjust over control output to 0%. This will lower the flame curve as boiler pressure and minimize hygienic controller. Sesuaikan output kontrol kemiringan nozzle ke 6%. Ini melakukan untuk membantu menaikkan tekanan boiler dan meminimalkan eksekusi semua Lalu selanjutnya kita tutup yang HP HTR 6 dan 7 extractor mode. Selanjutnya kita masuk ke menu turbin ECH hard panel green saat level belum mulai naik yang berwarna buka hijau. slowdown valve hingga sekitar 50%. Ketiga yaitu estimable continuous well open the mains slowdown valve as necessary to prevent the boiler from tripping on high temperature. 5 cm. Saat level belum terus meningkat, buka mask slowdown valve sepenuhnya untuk mencegah boiler memori pada level belum lebih dari 25 cm. Keempat yaitu condense slowdown valve. Jika sudah, kita tekan tombol valve box LMT dis sampai berubah menjadi warna merah. Jika sudah merah, kita masukkan nilai 120, lalu kita pencet enter, lalu kita periksa di demand display demand. Itu sudah menunjukkan nilai yang kita masukkan tadi. Selanjutnya kita tekan tombol adjust RPM per menit. Sesuaikan output pengontrol startup. Jika sudah berwarna merah, saat level belum mulai naik yang berwarna buka hijau, slowdown valve hingga sekitar 50%. Ketiga yaitu estimable continuous well open the mains slowdown valve as necessary to prevent the boiler from tripping on high temperature. 5 cm.
level belum terus meningkat. Buka masuk boiler valve sepenuhnya untuk memberikan bulan nomor pada level belum memiliki lebih dari 25 cm. Keempat yaitu penugas boiler valve. Jika sudah, kita tekan tombol valve box LMT disk sampai berubah menjadi warna merah. Jika sudah merah, kita masukkan nilai 120. Lalu kita pencet enter. Lalu kita periksa di domain display domain. Itu sudah menunjukkan nilai yang kita masukkan tadi. Selanjutnya kita tekan tombol adjust RPM per menit. Sesuaikan output pengontrol startup Jika sudah berwarna merah, ke normal 0 cm. 6. Adjust or verify the startup into controller set point is 0 cm. Untuk memastikan set point pengontrol startup control adalah 0 cm. lalu kita masukkan kecepatan sebesar 2250 rpm per menit hingga muncul di menu reverse domain. Lalu kita pencet tombol go untuk memulai. Atur aliran bahan bakar untuk menekan tekanan bulat ke 82,8 bar dan tekanan tahan pada titik jangan lebih lagi pemanasan 65,6 Celsius per jam. Selanjutnya kita masuk ke menu turbin ECH valve panel yang berwarna hijau. Lalu main turbin turning gearnya kita stop. Ini teman-teman turbin wall span. Turbin dulu penulisan. Untuk pertama itu cooling tower. Place all the cooling tower fans. Lanjut ke main menu, kita akan buka menu turbin supervisor instrumentation. Baru kita masuk ke menu boiler thermoprobe DK yang berwarna red. Baru kita cabut thermoprobe. Yang pertama yaitu place all the cooling tower fans on box atau kapasitas cooling tower terdekat di dalam. Yang kedua, mulai AC SO DKUP CFP hal ini diberikan agar turbin dapat mengunci dengan benar. Yang ketiga yaitu pilih tombol mengunci dan tahan sampai tombol berubah jadi merah. Ini adalah not catatan. Ini membutuhkan sekitar 1 sampai 1,5 menit. Verify the turbin dengan stop and set of open to 100. Pastikan turbin dengan stop dan set terbuka hingga 100%. 4. General posisi dan sistem stop dari CSO. Pastikan AC ISO PKU TPM. Yang A, verify the ACSO. Lalu kita masukkan nilai sebesar 3450, lalu kita pencet enter. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan praktikum pengoperasian Simgenic di tahap turbin cold atau warm start.
Baik, sekarang kita masuk ke sinkronis generator to the grid atau sinkronisasi generator ke grid. Nah, persiapan yang pertama yaitu pilih tombol ref agar sampai berubah menjadi merah. Tombol ini berfungsi sebagai acuan awal untuk proses sinkronisasi. Terus yang kedua itu on the number keypad select 3600 and enter. Pada keypad pilih angka 3600 dan kemudian enter. Angka ini mewakili kecepatan putaran turbin yang diinginkan, yaitu 3600 rpm. Terus yang ketiga itu select the go button and the turbine will accelerate to 3600 rpm. Tekan tombol go untuk memulai dan berputar sehingga meningkatkan kecepatan hingga mencapai 3600 rpm. Terus yang keempat itu pilih turbin EHC hard panel green. Verify the turbine speed is 3600 rpm. Pastikan kecepatan turbin 3600 rpm. Ini menandakan bahwa turbin sudah siap dihubungkan ke jaringan. Terus yang kelima itu pilih mode generator excitation system only. Verify the excitation control base adjuster and the excitation control voltage adjuster are at minimum by selecting the DEC button for 60 second. Periksa penyetel basis kontrol eksitasi dan penyetel tegangan kontrol eksitasi berada pada minimum dengan memilih tombol DEC selama sekitar 60 detik. Yang keenam, close the exciter file breaker. Tutup exciter file breaker. Itu maksudnya tindakan ini memulai proses pembentukan medan magnet pada generator yang diperlukan untuk menghasilkan tegangan. Terus yang ketujuh itu verify generator terminal voltage increase to approximately 15.900 volt. Pastikan tegangan terminal generator meningkat menjadi 15.900 volt. Ini menunjukkan bahwa generator sudah mulai menghasilkan listrik. Terus yang kedelapan itu select in pada excitation control base adjuster hingga referensi tegangan masuk. Pada tekan tombol ini secara berulang untuk menaikkan tegangan generator hingga sama dengan tegangan pada jaringan listrik. Terus yang ke-9 itu verify the generator voltage is approximately 24.000 volts. Pastikan tegangan terminal generator kira-kira 24.000 volt dan mendekati 0. Terus yang ke-10 skala menengah. Nah, karena step ini kami nge-stuck, jadi kami cuma sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.